datang di Smart Talk. Senang sekali bisa menemani waktu kalian hari ini. Aku Erli dan aku Aurel, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema teknologi dan AI dalam pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa seiring berjalannya waktu, teknologi juga semakin maju. Kita gak cuma bisa belajar pakai buku aja, tapi kita bisa akses semuanya lewat internet, terutama AI ini dalam pembahasan kita hari ini ya Kak. Iya, betul sekali teman-teman. Tapi walaupun kemajuan teknologi ini sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu memilah dan memilih nih teman-teman, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita udah hadirkan 4 narasumber, para kakak-kakak mahasiswa yang hebat nih, yang akan memaparkan sisi positif ataupun negatif dari penggunaan AI di keseharian mereka, apalagi sebagai mahasiswa ya Kak. Iya, betul. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Kak Hamia. Bisa kenalin siapa namanya, terus dari univ mana, jurusan apa, dan kesibukan kalian apa aja sih gitu. Baik, makasih ya. Halo semuanya, kenalin aku Hamia, kalian bisa panggil aku Mia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro, mengambil prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komputer, dan untuk kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa. Ya, halo. Kenalin, nama aku Bima. Aku juga dari Udinus, prodi Ilmu Komunikasi. Terus kesibukanku hanya sebagai mahasiswa aktif, dan juga masih sering main bola, terus masih suka lari juga kalau setiap weekend. Cukup. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Rafsan Janang Sabandi. Kalian bisa panggil aku Aksa. Untuk kesibukanku, aku dari Udinus, terus jurusanku juga Ilmu Komunikasi. Untuk kesibukanku sendiri, saat ini masih sebagai mahasiswa aktif, terus lagi aktif di organisasi kampus juga. Terus saat ini punya lagi ngebangun usaha juga. Mungkin itu. Halo semuanya, kenalin aku Fatsila Rika, kalian bisa panggil aku Sila. Aku juga salah satu mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro, prodi Ilmu Komunikasi juga. Kesibukan aku sebagai mahasiswa ialah sebagai mahasiswa aktif dan bergabung dari salah satu komunitas atau enggak organisasi di kampus. Itu dia perkenalan dari kakak-kakak mahasiswa ini ya. Wah, keren-keren sekali ya teman-teman. Teman-teman, Lagi Kak Aksa lagi merintis bisnis ya Kak ya. keren nih. Ini para Gen Z nanti kontak aja ya, saya Calling-calling. ya, suruh ajarin bisnis. Oke, balik lagi dong Kak. Ya, balik ke topik ya. Langsung saja, ini topik pertama yang mau aku tanyakan nih. Jadi gimana sih AI itu membantu proses belajar kalian sebagai mahasiswa? Mungkin Kak Hamia bisa menjelaskan. Dari saya pribadi ya, dari pengalaman dari semester awal 1 dan saya sekarang udah semester 2, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Selain memberikan referensi, AI juga dapat membantu belajar jadi lebih asik. Misalnya nih, dosen ngasih materi yang PPT-nya sulit dimengerti, kita tuh minta bantuan AI untuk diilustrasikan ke visual, video, atau apa yang bikin belajar kita tambah asik gitu. Sangat membantu ya bahasa. berarti. Ada juga bahasa yang sulit dimengerti, kita juga bisa minta bantuan AI gitu, pakai bahasa Seperti mahasiswa. mentranslate gitu ya Kak ya, Nah, biar benar lebih sekali. mudah gitu. Karena kan beda generasi Iya. antara dosen sama mahasiswa sekarang. Oke, lanjut ya, boleh Kak Bima Ya, nih. boleh. Jujur kalau buat aku AI sangat membantu sih buat sehari-hari ya. Apalagi mahasiswa kayak kita ini ya, yang tugasnya banyak, yang harus membuat makalah, pitch deck, paper, dan lain-lain, laporan-laporan gitulah. Itu tuh sangat membantu buat kita nyari sumber-sumber, referensi, terus meringkaskan materi yang sulit lah, atau gimana. Mungkin itu cukup.
Jadi sangat membantu ya dalam sangat, kegiatan kakak berkuliah gitu ya. Apalagi tugasnya numpuk kita Nah, ya. numpuk, ya, bener. Numpuk, kita pakai bantuan AI. Nggak 100% tapi minta sebagai alat bantu dan proses belajar. Nah ini tadi tuh udah dipaparin nih guys sisi Ini, positifnya dari Kak Hamia sama Kak Bima. Nah sekarang aku mau tanya nih buat sisi Negatif atau negatifnya tantangannya gitu. tuh. Apalagi nih kita dengar dari Kak Aksa nih. Kak Aksa guys. Sisi negatif ya. Mungkin Iya. dari aku sendiri sisi negatifnya tuh AI itu bisa menghambat pikiran suatu pelajar dan mahasiswa ya. Terus juga bisa bikin mereka tuh jadi malas-malasan untuk belajar, malas-malasan untuk ngerjain tugas. Karena AI itu dalam pikiran mereka tuh AI itu bisa menjadi sebuah alat ganti atau alat lain untuk mengerjakan tugas. Karena apalagi Gen Z sekarang ya, mereka kan sukanya yang instan-instan, nggak Yang mau copy ribet. paste gitu ya Kak Iya, ya. mereka nggak mau ribet kerjain tugas lama-lama, tinggal nyuruh AI kerjain ini selesai kumpulin. Ya itu aja sih sisi negatifnya, bikin mahasiswa jadi malas-malesan. Kalau dari Kak Sila nih apa? Sama sih kayak Kak Aksa, tapi yang diharapkan emang AI itu tuh sangat dekat sama, apalagi sama generasi sekarang ya, generasi Gen Z. Kalau AI sama Gen Z itu kan deket banget, tapi AI juga bisa menjerumuskan kita lah ke hal yang negatif kalau nggak dipakai secara bijak. Kayak sering males-malesan Iya. gitu ya Kak ya, malah Dan- jadi ketergantungan gitu ya. Dan kurangnya berpikir kritis sebagai mahasiswa. Soalnya kalau ketergantungan juga bukannya kita yang tambah pinter, tapi kita yang tambah bodoh ya. Iya betul banget. Itu udah dipaparin sisi positif sama negatifnya ya. Tapi pernah nggak sih kakak-kakak ini tuh berada di momen dimana ngerasa ketergantungan banget sama AI? Ingin bantuannya banget gitu. Kalau aku Pernah ya? pernah. Ketergantungan nih ya. Iya. Mungkin semua mahasiswa pernah ya. Semua orang nggak sih? Karena Foto ya. mungkin mungkin saat kalian lagi burn out, lagi capeknya, terus tiba-tiba ada tugas dari matkul ini, dan isi tugasnya tuh tentang analisa laporan, terus paper, jurnal. Nah itu kan bikin tambah burn out ya. Jadi kadang tuh diri aku sendiri pernah ketergantungan ke AI untuk sebagai alat bantu ya, bukan sebagai alat untuk terima jadi untuk copy paste gitu, enggak. Aku gunain tuh untuk Cari materi ya, gitu-gitu mencari ya Kak materi, ya. mencari referensi, terus sebagai perangkai dari susunan latar belakang lah, inilah, itulah, itu sangat membantu. Kalau dari Kak Bima yang bilang tadi katanya semua orang pasti ketergantungan gitu. Ayo, Gimana nih? Gimana nih? Ya, apa tadi? Boleh minta ulangin? Pernah nggak sih kakak ini tuh ngerasa di momen ketergantungan sama AI itu? Sangat-sangatlah pernah ya. Berapa persen pernahnya? Ya mungkin persentasenya 99,9. Waduh. Sisa 1% doang. Ya enggak 1% doang ya. Ya aku ketergantungan tuh pas waktu SMA, karena waktu itu tuh lagi main bola kan, jadi nggak fokus sekolah, dan sekolah pun berangkat tuh sangat jarang. Berangkat sekolah pun tuh cuman paling 1 jam 2 jam habis pulang. Makanya itu tugas numpuk, nggak pernah tak kerjain. Terus apa yang diajarkan guru di sekolah pun aku nggak tahu. Terus mau minta bantuan siapa lagi kalau nggak AI? Kepepet. Ya bener pepet. Memanfaatkan. Ya bener, ada yang bisa dimakan, kenapa enggak gitu loh. Tapi 99% katanya. Kenapa enggak? Oke, itu tadi ya. Terus kita ada pertanyaan kedua, Iya. terakhir nih. Terakhir mungkin ya. Jadi sekarang itu kan AI itu bisa ngelakuin semuanya nih. Kalian tanya A, B, C, D, dia pasti bakal jawab kan. Iya. Pertanyaan aneh pun sekalipun dia tuh bisa jawab. Nah, menurut kalian nih, menurut kakak mahasiswa di sini, apakah AI itu bisa menggantikan peran guru maupun dosen di masa depan kelak? Oke.
pertanyaannya menarik ya ini ya. Jadi menurutku jawabannya tidak sih, nggak bisa. Karena mau bagaimanapun tuh guru itu emang panutan kita dari kecil. Bahkan dari TK kan kita udah diajar oleh guru ya. Iya. Di TK, SD, SMP, SMA ya. Karena guru kan singkatannya kan digugul lan ditiru. Artinya dicontoh lan ditiru gitu kan. Jadi manusia kan punya pikiran ya, terus punya hati, punya perasaan, dan manusia tuh bisa berpikir secara logis dan kritis. Nah itu tuh nggak bisa ditiru sama AI, karena AI itu hanya alat atau mesin yang digerakkan oleh ada software, ada hardware-nya gitu loh. Jadi mereka tuh sama sekali nggak bisa gantiin AI karena mereka bukan manusia yang punya perasaan, punya hati. Jadi AI itu hanya sebuah alat ciptaan manusia untuk Yeah. membantu manusia lagi Yeah. gitu ya Kak ya. Kalau manusia jutaan Tuhan. Ya. Ya, itu juga semua orang tahu ya Kak ya. Masa ciptaan manusia mau menggantikan manusia? Iya, nggak bisa. Tidak bisa dong. Secara logis sudah tidak mungkin lah. Jangan sampai lah, jangan. Mungkin ada jawaban lain dari kakak-kakak yang lain terkait AI, apakah dosen dan guru bisa digantikan? Mia tadi bilang katanya itu. Oh, mau jawab, silahkan. Gimana ya? Dari penjelasannya Kak Aksa tadi udah jelas banget dan pemaparannya juga konkret banget ya. Nah, untuk pertanyaan bisa nggak ya dosen atau guru itu digantikan oleh AI? Dan jawabannya pasti tidak ya. AI itu alat, sedangkan dosen guru itu manusia. Sedangkan AI gak punya perasaan gitu ya. Kak? selain perasaan, dosen guru juga dapat memahami karakter mahasiswanya, Iya. siswanya gitu. Kayak dia lagi stres, dia lagi ada masalah. Nah, guru itu tahu, sedangkan AI nggak tahu. Jadi untuk menggantikannya itu nggak bisa banget gitu loh. Oh gitu ya Kak Tapi ya. ngomong-ngomong tentang AI, nggak punya perasaan nih. Curiga aku nih. Lagi booming nih pada curhat ke AI, ke GPT. Kayaknya Kak Bima nih kayak ada yang mau diungkapin gitu tentang itu. Gimana? Menurut kakak ini Boleh disampaikan Kak? tentang manusia curhat ke GPT, AI. Itu sakit, itu terlalu Terlalu nggak nggak punya punya teman atau sahabat tutok atau gimana kah? Kok gitu ya? Kalau orang itu butuh validasi gimana Kak? Ya boleh aja sih, kan itu kan hak kalian, hak kalian Iya. masing-masing. Nah, apalagi kalau cowok kan punya slogan lelaki tidak bercerita gitu. Wih. Yang penting bukti Bener ya? nyatanya. Jangan-jangan di secondnya dia cerita guys. Nggak tahu lah. Ya pernah sih. Gitu. Mungkin kalau cerita enggak ya, mungkin kalau nanya pendapat atau apa Nah, mungkin bisa. Iya. Pernah. Ya mungkin ada aja sih orang-orang yang nggak punya maksudnya kesepian, terus pakai AI itu sebagai karena memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan, mungkin bisa. Masa long text di AI. Kan tinggal di screenshot gimana nih AI cowokku gini gitu. Masa mau dianalisis sama AI? Solusinya Lo nggak apa-apa dong. Apa tuh solusinya? Oh, pernah berarti. ya enggak. Oh iya nih. Tapi intinya nggak apa-apa ya. Ini gak apa-apa banget. Nggak apa-apa, Kan Itu punya hak. hanya masing-masing. hak masing-masing. Nggak apa-apa guys. Tapi jangan lupa pakai AI itu harus secara bijak ya, jangan Betul. asal-asalan pakai Itu teknologi. lagi ketika kita bercerita sama AI itu juga dampaknya kita kurang bersosialisasi. Iya. Kita tuh perlu juga cerita ke sesama manusia. Ada partner, terus ada feedback lah dari yang kita ceritain gitu. Sedangkan kalau AI kan mungkin kita baca, oh gini jawabannya, oh gini. Virtual ya temannya ya. Aduh juga sebenarnya pas cerita udah nyaman, tergantungan cerita terus cerita. Tapi kalian punya orang tua, guru, teman, itu buat apa? Cuman gak apa-apa lah, tapi dikit-dikit ya. Dikit-dikit ya teman-teman. Jangan ketergantungan ya. Terus untuk penutup nih, kita mau di ujung acara. Kok ujung acara sih Kak?
ke ujung topik. Iya, ujung topik. Kita penasaran satu persatu, boleh kasih kata-katanya Kata-kata kata hari ini Iya, tentang boleh. ya boleh tentang masih terkait sama tema kita atau enggak kata-kata buat penonton nih, buat masa depannya mungkin kayak apalagi sekarang lagi banyak nih yang keterima ya di PTN PTS ya. betul. Mungkin bisa nih kata-kata buat Nggak boleh sama motivasi ya. buat Beda ya. adik-adik gitu. Oke, Mana dulu? dari aku dulu nih. Boleh. Kata-kata hari ini, oke. Mungkin untuk para maba-maba, gunakanlah kesempatan kalian, bisa kuliah tuh dimanfaatkan dengan benar. Terus jangan sepelein karena bayar UKT-nya mahal. Terus belum tentu juga orang-orang di sana tuh bisa kayak kalian. Jadi gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Itu sih. Jadi kuliah itu buat bekal masa depan Iya, gitu ya Kak ya. benar. Biar gak hilang arah. Jangan disia-siakan juga. Nggak semua orang pingin bisa gitu loh. Tuh. Apalagi dapat PTN di negeri yang nomor 1 di Indonesia, kalau sampai top 10 lah. Iya sih. Dan perjalanan kalian tuh nggak sampai situ aja. Sebenarnya masih banyak lagi dan masih banyak juga tantangan yang harus kalian ada. Jadi semangat aja. Kata-kata lagi dong. Siapa nih? Kak Hamia belum nih Kak Hamia. Kelewatan dia. Dari tadi Kak Bima gini-gini terus. Kak Bima iya kayak Ayo apa Kak kata-kata hari ini? Menurut saya pribadi ya, pesan dari Kak Ahmia nih, teknologi sekarang udah canggih, serba bisa, sudah maju, dan kalian untuk para maba atau siapapun untuk menggunakannya bijak, cari referensi, cari ide atau inspirasi untuk membangun skill kalian lebih dalam, soft skill atau hard skill itu lebih dalam, karena kedepannya masa depan itu udah pakai robot, apalagi sekarang udah pekerjaan di mana-mana itu udah pakai robot gitu loh. tapi guru sama dosen nggak bisa diganti. Nggak bisa. Yang kita jelasin tadi itu kan. Dan untuk kedepannya itu kalian harus belajar lebih kritis, jangan sampai tergantungan pada teknologi atau AI. Jangan sampai dibodohi AI gitu ya Kak. Iya. Nggak boleh. Itu dia guys, jangan dari kakak-kakak mahasiswa Ilkom Udinus nih. Keren. Masa keren kita ya. dibodohin sama yang nggak punya akal? Wih, itu kata-kata hari ini nggak Kak termasuk Kak? Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan kepada yang kalian bisa semua disampaikan yang sama nonton. kakak-kakak tadi juga. Betul. Jangan lama-lama lagi deh nih. Ya, nih mungkin kita langsung akhiri saja ya di Udah ini sesinya aja ya. bincang-bincang kita bareng kakak-kakak Ilkom Udinus yang keren-keren ini. Betul. Boleh kita tutup? Sampai jumpa lagi di sesi talk show berikutnya. Ntar dong Kak, Oh, aku bentar. Erlika Dan aku sebagai presenter pertama Dan aku Aurel sebagai presenter kedua. pamit undur diri dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Dah. Bye.